Hari ini kami akan kembali melanjutkan perjalanan ke Sampit. Dari Pangkalan Bun ke Sampit, jaraknya sekitar 231 km dengan jarak tempuh 4 jam 30 menit. Karena kami berangkatnya sudah siang, kemungkinan besar kami akan tiba di Sampit pada sore hari. Kami cukup lama berada di Istana Kuning. Pertama, karena menjelajahi seluruh isi istana. Kedua, ada pengunjung yang ternyata juga senang touring, sehingga cukup banyak hal yang dibicarakan. Dari Google Maps terlihat bahwa jika kita menarik garis serong 15 derajat ke atas dari Istana Kuning, akan sampai di titik di mana kantor Bupati Waringin Timur berada. Dari pertigaan Jalan Trans Kalimantan Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Sudirman, kami masuk di Jalan Jenderal Sudirman. Kecamatan pertama yang ditemui adalah Kecamatan Pangkalan Lada, yang masih menjadi bagian dari Kabupaten Kota Waringin Barat, dan terdiri dari 11 desa yang di tahun 1970-an merupakan desa-desa transmigrasi. Karena sudah jam makan siang, kami singgah di Pangkalan Banteng. Tempat ini cukup ramai, dan banyak ruko yang menjajakan makanan. Akhirnya, kami masuk di salah satu ruko chicken crispy. Saya dan si kecil memesan ayam crispy, sementara suami memesan sate kambing yang kebetulan dijual di ruko sebelah. Bawa. Bawa. Ini nomor jadinya apa? Bawa. Jadi satu perna ini. Setelah makan siang, kami kembali melanjutkan perjalanan. Kami melalui gapura perbatasan Kobar Seruyan dan melewati RSUD Hanau. Kecamatan Hanau dikenal sebagai daerah perkebunan kelapa sawit dan karet, serta memiliki potensi pengembangan jasa. Di kecamatan ini pula terdapat perkebunan besar swasta yang terintegrasi dengan pabrik minyak kelapa sawit dan menghasilkan minyak sawit sebagai hasil akhir perkebunan. Jembatan Asam Baru menjadi penghubung utama arus lalu lintas dan distribusi logistik antara Sampit dan Pangkalan Bun. Jembatan ini menjadi salah satu infrastruktur penyeberangan penting di jalur lintas darat Provinsi Kalimantan Tengah. Perjalanan kami dari Pangkalan Bun ke Sampit, kami lalui dengan santai, selain jarak yang tidak terlalu jauh, dan hanya dipisahkan oleh satu kabupaten, yaitu Kabupaten Seruyan. Jalanan juga cenderung didominasi oleh jalur lurus, dengan beberapa tanjakan dan turunan landai.
Di daerah Penyang, Kota Waringin Timur, kami singgah rehat sejenak. Saat ini kami sudah ada di depan Batalion B, yang jaraknya dari Tugu Selamat Datang Kota Sampit sejauh 10 km. Ini artinya, kami tidak lama lagi akan masuk di ibu kota Kabupaten Waringin Timur. Sampit merupakan pusat urat nadi perekonomian, sejarah, dan transportasi penting di Kalimantan Tengah. Kota ini menggabungkan jejak sejarah panjang, transformasi wisata modern, serta konektivitas jalur udara dan sungai yang strategis. Nama Sampit tergolong sangat tua, karena telah tercatat dalam kitab kuno Kakawin Nagara Kretagama di tahun 1365 pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, serta termuat di dalam Hikayat Banjar. Selain jalur darat, kabupaten ini juga memiliki jalur udara dan jalur air. Bandar Udara Haji Hasan Sampit melayani penerbangan domestik ke kota-kota besar di Indonesia, sementara Pelabuhan Sampit yang berada di tepian Sungai Mentaya dikelola untuk melayani kapal penumpang besar seperti kapal PT Pelni dengan rute menuju Surabaya dan Semarang, sekaligus berfungsi sebagai pelabuhan bongkar muat logistik dan komoditas kelapa sawit utama di Kalimantan Tengah. Kalau teman-teman perhatikan, pohon kelapa sawit masih terlihat jelas hingga masuk ke area pinggiran dan jalan utama akses kota Sampit. Sebagai ibu kota dari kabupaten dengan kebun sawit terluas di Kalimantan Tengah, lanskap perkebunan ini sangat melekat dengan identitas geografi Sampit. Beberapa fakta mengenai keberadaan pohon sawit di area perkotaan Sampit. Pertama, gerbang masuk kota. Kedua, kecamatan pinggiran kota. Wilayah pinggiran yang berbatasan langsung dengan area perkotaan masih memiliki banyak spot kebun kelapa sawit aktif. Ketiga, dekat permukiman.
karena ekspansi yang masif. Beberapa kawasan kebun sawit bahkan letaknya sangat dekat dengan permukiman padat penduduk kota Sampit. Hal ini membuat suasana perkebunan kelapa sawit tetap terasa kental, bahkan bagi masyarakat yang beraktivitas di dalam area perkotaan Sampit sendiri. Sempat mengalami masa kelam akibat konflik etnis, pada tahun 2001, kota ini bangkit kembali dan mendirikan Tugu Perdamaian di Jalan Jenderal Sudirman, sebagai simbol persatuan dan komitmen menjaga kedamaian antar warga. Kami menginap di Hotel Sultan Syariah yang berada di Jalan Es Parman. Seperti yang teman-teman lihat, tempat tidurnya ada 2 tipe queen. Kami pesan online di salah satu platform travel dengan kisaran harga 200 ribuan. Demikian perjalanan kami hari ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton keseruan perjalanan kami. Nantikan video kami di perjalanan berikutnya. Sampai jumpa lagi.